mulai pagi siang sampai malam, lebih baik ulun ceritakan kalian bagaimana istiqomahnya Sidin bersalawat kepada Nabi. Jadi bersalawat, kalau saya ulun ceritakan ke kalian, abah guru tuh loh mengajar Sidin itu luar biasa, sampai sakit, sampai diranjang aja karena mau kemana-mana tetap Sidin mengajar saking istiqomahnya. Nah, cerita ini jauh lebih bermanfaat bagi kalian dibanding ulun ceritakan karamahnya. Kenapa? Karena dikatakan al-istiqomah itu khairun min alfi karamah. Itu kisah istiqomah yang sebutin lebih baik daripada karamat yang seribu. Karamat kayak mana mengumpati? Karena karamat itu karunia, tapi keistiqomahan itu kan harus lebih mengikuti. Karena dengan istiqomah, dengan perjuangan untuk istiqomah, Allah akan balas ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Paham ini? Dulu Abah Guru Sekumpul tuh ingat tahun berapa dulu ada di antara khadam Sidin bercerita. Abah Guru Sekumpul itu apabila habaib ada kena habib yang dipercaya Sidin untuk membagikan duit kepada para habaib lain. Karena bala syarifah ada juga tuh di antaranya Syarifah Syekhan Ipah Sihun bilang, Ipah Sihun anak daripada Al Habib. Ipah Sihun itu kalau kada salah anak Habib Zain dan sanak daripada Habib Syekh, anak Habib Zain Habib. Itu Sidin yang dipercaya untuk membagi kepada para syarifah. Karena ada lagi yang sagan guru-guru, ada lagi yang sagan janda-janda guru. Gurunya meninggal tapi janda dan yatim Sidin ada. Bahkan dulu ingat pernah guru menganggarkan untuk para janda-janda keguruan Sidin itu per kepala diberi Sidin 50 juta. Itu diceritakan dalam market induk. Itu ada Bugiatul Muhibbin yang tipis itu. Itu ringkasan, ada namanya manakib induk yang lebih besar dari itu. Di situ diceritakan 50 juta per kepala. Makanya guru tuh Sidin setiap bulan itu selalu menganggarkan duit untuk menggaji anak bini keguruan. Coba lihat kita sekarang, kita guru, kita hidup aja kita perhatikan nggak ada. Adalah perhatian kita orang guru? Mana perhatian kita? Apalagi mengguru, ada terperhatikan juga kan anak bini sini. Ang gurunya mencungkungnya kita akan perhatikan, apalagi mengguru ada. Abah guru tidak ada keguruan Sidin sudah wafat anak bini diperhatikan. Makanya ujian almarhum guru Tajudin Nur Bandar sekurang-kurangnya abah guru itu menganggarkan setiap bulan 1,5 miliar untuk menggaji anak bini keguruan. 1,5 miliar tiap bulan. Itu kalau kita bicara sisi pemurahnya itu guru itu. Makanya Sidin berpikir dengan hanya mengandalkan kemampuan saat itu, berapa sih umur Sidin? Makanya Sidin orang mau akori, orang cerdas dulu. Sidin berpikir, makanya Sidin bangun perusahaan Al-Zahra itu. Salah satu keuntungan Al-Zahra itu dialokasikan untuk membantu anak-anak yatim-yatim dan janda-janda dari keguruan Sidin. Itu guru kayak gitu. Kan ini kita bicara dari sisi kedermawanan, kita kadang sekali seumpati, lebih bicara bagian apa? Sholawat 50.000 ada yang bisa mengumpati. Nah, di sini kada belum Quran 7 tahun hafal. Jadi hampir di setiap bagian beliau itu sulit kita untuk menyamai, apalagi melewati. Sifat tidak pemarah bilang. Tuh, Habib Ahmad Ahdal. Biar hari ini kata tadi lucu ada bapak. Bila dia hendak ketawa karena bulik nonton OPJ. Nyata lucu. Hari itu pernah mengisahkan manakib. Itu abah guru Habib Ahmad Ahdal Wezah. Ujar Habib Ahmad Ahdal. Habib Ahmad Ahdal itu mulai halus. Itu abah guru yang mendidik mulai baik. No, Habib Ahmad Ahdal itu subuh bangun. Subuh Sidin bangun. Begitu beliau bangun subuh, tiba-tiba beliau mendengar suara guru menangis dari kamar, dan itu terjadi setiap malam. Beliau dengar apa sih yang dibaca guru sampai guru ini menangis tersinggung, yang bahasa Banjar kalau tersinggung. Apa yang sedikit sampai terisak-isak? Hah? Sisigan.
sampai menangis tersinggung tersiksa sekian-sekian. Lalu Habib Ahmad Ahdan yang abas kita nguping dari pintu, ternyata guru itu berdoa, ya Allah ya Tuhan, ampuni dosaku, ampuni dosa orang tuaku, dosa anak biniku, dosa jiran tetanggaku, dosa kaum muslimin muslimat, dan ampuni dosa orang yang menghina, mencaci, dan memfitnah ulun. Jangan sampai Presiden karena hinaan, cacian, dan fitnah mereka membuat kami terpisah kita di hadapan Nabi Muhammad. Coba lihat, itu Sidin berdoa menangis. Orang lo mencaci, orang lo memfitnah, Sidin nang karena fitnah mendoakan orang itu diampuni dan dikumpulkan bersama Nabi. Mana nang kita kalau upati dari itu? Kenapa ini ulun diceritakan ke dia? Kenapa ulun ceritakan ini kepada biar semua? Jadi mengisahkan apa yang terjadi di hadirat Tuhan begini, karena itu apa manfaatnya kita mengisahkan itu? Sekarang kalau kita tahu, oh ternyata Nabi Muhammad itu ternyata rahasianya adalah ini, adalah itu. Sekarang manfaatnya bagi kita. Kalau sudah tahu ya sudah cukup berdiam. Ujar orang balik apa?
hakikatin orang bahari ya. Makanya orang bahari itu ketujuh menyembunyikan hakikat itu berada di dalam patung orang dahulu. Makanya ada Abdul Rahman itu kan, ada Abdul Rahman Siddiq ada mengarang namanya syair ibarat. Kalau di Sumatera itu ada namanya Gurindam 12. Orang bahari suka menyembunyikan rahasia-rahasia di dalam susunan pantun. Tapi di dalam bahari, aku berjalan membeli paku. Aku beli paku di waktu siang. Aku berjalan membeli paku. Aku beli paku di waktu siang. Kemana di kau mencari aku? Aku bersembunyi di dalam terang. Paham? Apa arti bersembunyi dalam terang? Bisa orang bersembunyi dalam terang? Ada bersembunyi di kadang, di terang bersembunyi. Itu ada bersembunyi, itu nampak karena. Tapi sudah, kalau sudah nampak cukup ya sudah, kalian jangan itu jadi buta. Itu sudah nampak ya nampak. Nah sekarang yang kita bahas ini apa? Kita berbicara tentang Nabi. Kita kadang kala melewati Nabi, baik tak ada ahad. Kalau langsung ke Tuhan aja, Nabi ditinggal. Kadang kala kayak itu. Ujar Imam Abu Yazid Al-Baqi Kutub, lalu kata kalian buku pahwan. Ujar sini, bila kamu bertemu dengan orang yang berjalan di atas banyu, karena main-main kami tadi lo kesini naik speed. Apa namanya bahasa ini? Gubang. Kami gubang apa namanya? Gubang. Kami lo mulai Kota Bangun kesini naik gubang. Ada ini jalan di banyu. Gua berjalan di atas banyu. Ujar Abu Yazid, kalau kamu bertemu dengan orang yang berjalan di atas air, kamu jangan terburu-buru mengikuti orang itu. Karena ini jalan di sayur, umpati langsung tunggu dulu. Dia berjalan di atas air, di atas udara, bahkan bisa terbang bersila di atas angin. Jangan diumpati dulu, tunggu dulu. Kapan? Sampai kamu benar-benar bisa pastikan batisnya tuh kokoh, tidak berpijak di jalan Nabi atau